berkhidmat itu dalam berjuang, kita nggak usah sibuk dengan apa penilaian orang. Ya, ini satu prinsip saya. Orang mau bilang apa ya terserah aja. Dan kita nggak akan bisa buat semua orang nilai kita itu bagus, kan? Karena kita pun memang banyak nggak bagusnya. Jadi kalau ada orang menilai kita nggak bagus, ya berkaca aja. Oh, dari situ kita coba perbaiki. Kita itu cermin. Oh, ini rupanya yang jerawat tutupi, namanya kan. Oh, ini rupanya yang hitam dipoles. Gitu. Jadi cermin aja. Jadi orang yang paling gelisah itu orang yang sibuk dengan penilaian orang lain. Gini nanti apa kata orang, gini nanti apa kata orang, gini. Akhirnya dia buat apapun untuk nyenangin orang aja, buat apapun untuk memperbaiki luarannya aja. Dia nggak memperbaiki dirinya, dia yang memperbaiki biar nampak penampilannya bagus. Birami Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Jarang datang nanti heran terus, siapa ini siapa ini. Ya, yang saya dapatkan di sini ya banyak sekali. Karena pondok kita ini bisa saya katakan pondok yang memang tawajunya ke Quran itu 100%. Lagi zaman saya dulu masih pondok di sini 2006 sampai 2013. Sampai yang bisa ngalahin itu Ustaz Samsudin aja. Yang lainnya nggak ada yang ngalahin 6 tahun. Ya, dan 6 tahun itu memang di situ itu kita konsentrasi penuh pada Quran. Yang mana konsentrasi penuh Quran ini kalau di pondok-pondok lain belum dapat, apalagi pengalaman kita ke Pekanbaru, ke Jawa, yang di luar daerah sinilah itu nggak dapat konsentrasi Quran, itu nggak dapat di sini. Dan juga ya dan makasih lah sebentar kan ini memberikan ya metode Ustaz ini sudah sangat bagus sekali. Nah ya metode seperti ini cuma di sini adanya, di Pakistan sendiri pun nggak ada yang kayak gini. Ustaz saya juga banyak orang-orang ini nggak ada. Ya Ustaz Maulana Usman itu di Ancol itu kan ada di Usman. Itu juga habisnya ya habisnya di Jawa, cuma beliau ngambil habis lagi di Pakistan. Di Masabah itu nggak ada. Yang ada cuma Sakti sama Mansi. Jadi di Masabah itu adanya di sini. Dan juga stok ulang itu yang sama-sama sudah kita ketahui kan, itu juga nggak ada di tempat lain, yang ada cuma di sini. Ya, urutannya ada kan? Urutannya ada. Mejanya nggak ada. Kalau rotan itu ya, kalau kami kumpul kemarin rotan itu memang dia istilahnya apa ya, pemacu semangat juga sebenarnya. Allah. Karena kalau tanpa rotan orang akan stili dengan kita. Ya juga, ya itulah pengalaman di sini ya. Kalau mau ceritakan sampai hari ini selesai. Dengerin ya. Ya terbaik di sini ya. Alhamdulillah kan berkah. Sini ketika kita pergi ke Jawa sana, tanya orang alumni mana? Alumni Unji. Ya, sebenarnya nggak alumni kali, cuma alumni apa aja kan. Terus dia bilang mau Nabi ya, langsung jadi imam. Imam di masjid. Nah, kalau Syaudi langsung jadi SMK. Allah. Jadi BP malah, jadi BP keamanan. Mana dia? Si Bima langsung jadi ngajar tahfiz. Dan orang itu dua itu terkenal di sana. Syaudi itu terkenal dia seremnya. Si Bima ini kalau sama ustaz lain kami kesantingan, kalau ustaz lain kami ini kalau toran ininya lancar-lancar aja. Kalau sama ustaz Bima katanya banyak salahnya karena kenapa? Karena limahnya konsentrasi. Kita di sini kan sering belajar, kita belajar mengajar itu. Yang belajar di Jawa Alhamdulillah dan saya lah, saya Rofiki. Nah kalau istilahnya itu setingkat di D3. Ya insya Allah doakanlah dari Ustaz, dari teman-teman juga bisa lanjut ke tasawuf, belajar hadis lagi kan. Dan lebih baik lah. Sekarang kegiatan ya alhamdulillah ya bantu-bantu ngajar lah. Bisa depan rumah itu kan. Situ mungkin pertimbangannya ya setelah saya pertimbangan lagi, saya istiqoroh lagi ya mungkin bismillah lah. Dan juga ya minta bimbingan dari Ustaz mungkin. Nah yang namanya kita ngajar ini ya memang betul dunia ini berputar dia.
Ya kan dulu kita yang masuk pondok, sekarang kita yang terima santri masuk. Dulu kita yang teman kita yang kabur, sekarang santri kita yang kabur. Dulu ada anak kurang ajar, sekarang santri kita pula dikurang ajari orang gitu. Ya itu dinamika hidup namanya kan. Ya baru 4 bulan berjalan ada yang kabur satu, ada yang istilahnya ngomongnya di belakang apa ya, itu kita pinjam nasihat Ustaz ya, nggak usah didengerin, dibiarin aja, jalan terus aja. Kita kurang Ustaz. Ya bagaimanapun ya kita tetap ikhlas Quran, karena memang benar-benar kalau kita duduk di Quran maka Allah SWT akan nampakkan benar-benar semua kita. Tapi kalau kita duduknya nggak di Quran, apalagi kita membelakangi Quran ini, dalam artian kita nggak ada kaitan lagi dengan Quran. Saya udah hafal tuh udah selesai, udah beres, nggak mau dengan Quran lagi, itu saya rasakan ya kurang bagus. Ada pengalaman-pengalaman teman-teman kita, Allah Subhanahu Wa Taala hinakan, benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala hinakan. Jadi begitulah ya, dan sampai sekarang masih aktif lah insyaallah belajar Quran. Dan juga di pondok ini saya ya belajar hikmah lah, belajar mengajar lah, belajar mengajar alim, belajar mengajar fikih di sini. Saya juga ya mengajar lah teman-teman semua ya kan, dan juga latihan sifat lah di sini, apa yang mesti kita kerjakan. Apalagi kita punya skill dan kemampuan, nggak mesti harus apa, yang penting ada. Jadi kan nggak perlu banyak, yang penting ada tanda ingat. Dalam mungkin saya sampaikan orang yang nomor 2 kan, Ustaz Rizky. Ustaz Rizky mungkin yang sekarang udah 2, saya kecil aja. Ya, makasih ini baru 4 bulan tapi udah ngalami semua. Ini berkah ini. Ada yang kurang ajar, ada yang kabur, ada yang kabur. Jadi kalau kita itu fokus di maksud, semua ini nggak usah terganggu. Betul ya Allah. Satu lagi dalam berkhidmat, dalam berjuang, kita nggak usah sibuk dengan apa penilaian orang. Ya, ini satu prinsip saya. Orang mau bilang apa ya terserah aja. Dan kita nggak akan bisa buat semua orang nilai kita itu bagus kan? Karena kita pun memang banyak nggak bagusnya. Jadi kalau ada orang menilai kita nggak bagus ya berkaca aja. Oh dari situ kita coba perbaiki. Karena itu cermin. Oh ini rupanya yang jerawat tutupi, namanya kan. Oh ini rupanya yang hitam dipoles. Gitu. Jadi cermin aja. Jadi orang yang paling gelisah itu orang yang sibuk dengan penilaian orang lain. Gini nanti apa kata orang, gini nanti apa kata orang, gini. Akhirnya dia buat apapun untuk nyenangin orang aja, buat apapun untuk memperbaiki luarannya aja. Dia nggak memperbaiki dirinya. Dia yang memperbaiki biar nampak penampilannya bagus, biar image-nya mantap. Itu orang yang paling susah hidupnya dalam atas dunia. Jadi terima kasih. Ada berikutnya. Ustaz Rizky. Silakan. Silakan. Rizky lah nomor 2. Tiga. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pesantren Darul Ulum Al-Huda kita termasuk alumni yang pertama dan selesai yang pertama di sini. Jadi saya merasa bangga juga menjadi alumni yang pertama. Dan di sini saya masuk pesantren, kalau saya tidak salah, tahun 2007, bulan 7. Dan itu santrinya masih sekitar 7 orang. Dan masih alhamdulillah tempat kita pun sangat bagus, nggak kalah bagusnya dari kita tempat yang sekarang, masih di dalam garasi mobil juga. Dan itu pun kamar mandinya kemarin kita mujahadanya, kamar mandinya pun masih teringat kita, terkesan kita itu atapnya paling luas, ya, nggak ada atap. Jadi kalau malam itu misalnya mau 1 atau mau 2, nah itu kita kawankan sama kawan, ya. Dan alhamdulillah dengan begitu adanya, dengan begitu banyak pengorbanan yang kita rasakan, dan itu menjadi kenangan tersendiri bagi kita, bagi yang merasakan awal-awal. Nah,
para alumni-alumni yang pertama sekali pasti merasakan bagaimana susah payahnya, jadi payahnya ketika kita belajar Al-Quran. Dan di sini kita kemarin, alhamdulillah, saya belajar di sini sekitar 3 tahun. Insya Allah selesai dalam khutbah subuhnya. Di sini diselesaikan setoran terakhir. Saya pemulangan kubro kemarin kita pemulangan 10 juz sama Maulana Abdillah. Kemarin kita baca dan itu alhamdulillah saya rasakan sekali ketika kita pemulangan kubro. Kalau untuk subronya kita merasakan bagaimana ketika kita belajar dari Iqra, kan belajar makhrajul huruf, yang mana satu huruf itu bisa kalau misalnya tidak dapat 1 minggu, bahkan ada sampai 1 bulan hanya 1 huruf saja. Kenapa? Karena makhrajul huruf itu sangat penting. Dan saya ketahui bahwasanya ketika kita belajar tajwid lebih mendalam lagi, rupanya salah satu hilang sifatul huruf. Kemarin guru tajwid kita membicarakan yaitu almarhum Ismail Musa, beliau mengatakan bahwasanya hilangnya satu huruf, sifat aja, sifat huruf bukan makhrajnya ya, tapi sifatul hurufnya hilang 1 huruf saja sifatnya, maka itu hilang 1 huruf dari Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita digalakkan bagaimana menjaga makhrajul huruf, sifatul huruf, dan tajwid-tajwid yang lainnya. Kemudian dalam pemulangan kubro, kita diterapkan bagaimana sistem murajaat setoran ulang, tapi dengan tanpa ada sangkut sedikit pun dari Maulana Alhamdulillah. Dan saya rasakan walaupun saya hanya mengulang 10 juz ketika pemulangan kubro, saya rasakan walaupun kita dengan sibuk apapun, misalnya dalam keadaan sibuk kita tidak sempat mengulang, walaupun dalam setengah 6 bulan, dalam setahun pun, itu saya rasakan dengan sekali ulang kita membaca Al-Quran, insya Allah akan ingat kembali. Nah itu saya rasakan sendiri. Dan keberkahan 10 juz saja. Iya, 10 juz itu. yang selebihnya itu butuh waktu 2 sampai 3 kali pengulangan. Itu saya rasakan. Nah, jadi keberkahan metode-metode yang diterapkan di sini sangat bagus sekali saya rasa. Karena saya merasakan sendiri. Kemudian ketika kita belajar Al-Quran di pondok pesantren, ada yang bilang memang sebenarnya ketika zaman-zaman kita pesantren, banyak bilang mau jadi apa? Paling cuma jadi imam aja, kan gitu. Paling cuma jadi imam di musola kampung, kan? Di masjid-masjid kampung, nggak bisa jadi apa-apa. Dan alhamdulillah Allah buktikan sendiri, keluar yang saya dari pesantren ini dengan keberkahan Al-Quran, kemudian Al-Quran, saya waktu mondok tidak memikirkan mau jadi apa nanti, mau bekerja apa, mau cari duit pakai apa, tidak. Tapi dengan keberkahan Al-Quran Allah tunjukkan sekali. Ya, di bulan 1 saya keluar dari sini tahun 2010. Di bulan 3 saya keluar 40 hari bersama 4 orang ustadz, yang 2 alim dan hafiz, dan 2 orang lagi alim tamatan dari Tenggoro. Itu satu keberkahan. Saya merasa bangga, merasa senang. Kenapa? Jarang sekali orang keluar 40 hari bersama 4 orang ustadz yang keluar lagi setahun. Nah, 4 orang ustadz, bukan 1 orang. Dan itu kemudian ketika kita keluar di Langsa, kan dari daerah Aceh, di daerah di Montasi, kita dilayani dengan sebagaimana ulama dilayani. Kenapa? Karena kita ikut cipratan ulama 4 orang ustadz dari kan, 4 orang ulama. Nah, kemudian kita gerak di Langsa, dapat tawaran mengajar, itu masih keluar. Kemudian di bulan 5 pun dapat tawaran lagi mengajar di Brunei. Itu pun saya masih tidak tanggapi karena saya pengen belajar lanjut lagi kan gitu. Kemudian tawaran yang ketiga, kata orang tua ini tawaran di Kalimantan Barat, Pontianak ya, Kalimantan Barat. Nah itu saya rasakan sekali 3 kali tawaran berturut-turut dengan sebab keberkahan Al-Quran. Nah, dan ini alhamdulillah kata orang tua saya, ini terima saja, sudah 3 kali tawaran ditolak. Maka saya berangkat di Kalimantan sendiri, alhamdulillah tidak ada saudara sama sekali di sana pun, tapi dijemput oleh kiainya. Ya. Di sana kita belajar sambil belajar menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di pesantren. Nah, kemudian setahun sudah belajar di Kalimantan sambil mengajar, saya ditelepon, mau umroh nggak? Mau umroh nggak? Nah, saya bilang mau lah. Siapa yang tidak pengen umroh? Nah, tapi syaratnya dengan hafal 30 juz. Saya bilang saya sudah hafal 30 juz nih. Nah, ya. Banyak kawan-kawan kita yang umroh dengan Al-Quran, bahkan haji sekalipun bisa dengan Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua. Tapi dengan satu keyakinan bahwasanya Al-Quran itu memuliakan, ya, Al-Quran itu akan memuliakan orang yang selalu menjaga Al-Quran. Walaupun dari segi makronya dia harus menjaga.
apalagi kita membuka pesantren, itu mesti kita terapkan kepada santri kita. Dan alhamdulillah kita dipercayakan ya, semenjak ada 4 tahun di Kalimantan, dan alhamdulillah dapat jodoh di sana juga. Oh. Sedangkan plusnya dapat jodoh orang Kalimantan. Ya. Kemudian habis sesudah 3 hari resepsi pernikahan itu, 3 hari resepsi pernikahan, saya nggak mikir mau habis ini mau kemana, ditelepon dari dia pesantren di Binjai yang sekarang di Tanda Pasar 5 lumayan, ditelepon, Ustadz bisa nggak langsung mengajar di sini. Itulah dengan sebab keberkahan Al-Quran. Selama kita yakin khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, insyaallah Allah mudahkan semua. Mungkin sekian dari saya. Atau ada pesan dan pesan kawan-kawan yang lain yang lebih bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Quran yang memudahkan kita ya, insyaallah. Boleh? Masih tahan kan? Masih insyaallah. Nomor 3. Yang lain lah, yang lain. Nomor 3. Keluar ibu-ibu dengar. Di situ banyak ya kan dapat pengalaman tentang bagaimana belajar Al-Quran, bagaimana tajwid ya kan. Ya memang ya kalau diterapkan pun mengajar di pondok lain ya. Semalam itu ya kan kita keluar di pondok ini ngajar di Sidempuan sama sertifikat Kecamatan Banda Aceh. Di sana pun disuruh Faisal pulang dari kampus. Yang muridnya ada yang 5 juz, ada yang 8 juz pun disuruh di kota ini. Dan setelah di sana setengah tahun sama sertifikat dapat balik lagi. Dan itu dapat level juga di Padang ya kan, ngajar madrasah. Ngajar madrasah targetnya satu orang murid hafal 2 juz. Itu muridnya ada sekitar 15 orang. Dan alhamdulillah rata-rata 15 orang diulang dari pertama ya kan. Yang ada hafalan satu diulang dari pertama, yang harus diulang itu kan. Karena dia berbeda sama makro yang di sini paling beda. Tapi alhamdulillah semuanya selesai 2 juz 15 orang. Dan begitulah kan, sangat berbeda gitu. Dan setelah pulang dari Padang ngajar privat anak ijazah, itu ditawari juga ngajar di madrasah di belakang Masjid Raya. Alhamdulillah, dan insya Allah tahun ini akhir tahun itu ngajar di situ. Udah masih ngajar? Belum ngajar, belum mulai lagi. Belum masih privat. Ya, kesannya kesan selama di sini. Kesan selama di sini ya semua ya alhamdulillah sudah dapat ya kan. Dan gimana rasanya kena rotan, gimana rasanya baca dibangunin itu kena rotan juga kakinya gitu kan. Alhamdulillah semua itu jadi tibar gitu ya kan. Tibar. Kan nggak mondok lagi gitu. Dan dicontohkan juga sama murid. Iya jangan. Privat itu kan katanya ya selama mengaji nggak pernah kayak gini gitu. Cuman ya katanya mau berhenti juga. Itu aja pesannya. Pesan-pesan pesannya. Iya. Nggak ada pesannya. Pesannya carikan jodoh aja. Jadi satu dalam ngajar itu kita jangan takut mengajarkan, jangan takut kehilangan murid. Sebenarnya sangat susah mencari guru yang tepat. Tapi lebih susah lagi mencari murid yang tepat. Mencari murid yang tepat itu memang susah.
Yang penting satu, jangan kita ajarkan yang salah. Kita mesti berani. Yang gini, nggak lewat. Nah itu yang akan menaikkan kemuliaan yang kita ajarkan ini. Nggak usah takut murid berhenti apa, nggak ada masalah. Jadi yang keluar dari situ nggak sembarangan itu. Jadi nanti keluaran mana? Sana memang itu. Biar orang nggak mau belajar situ, nggak tahan belajar situ, ada urusan. Penting kita ada standar. Jangan kita turunkan standar kita untuk jaga murid jangan berhenti. Nah itulah. Adalah daripada berhenti semua kita turunkan aja standar kita. Udah baca pun maju aja. Itu niat kita udah perlu diperbaiki. Karena niat kita bukan mau banyak murid, niat kita bukan mau pesantren besar, pesantren terkenal, enggak. Niat kita Allah ridho dan Allah berkahi apa yang kita ajarkan. 3, satu lagi. Pesan. Enggak usah. Siapa jadi? Saya Ali Jabir. Syekh Mania. Awalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama sekali mondok di tempat ini tahun 2007 setelah selesai ujian kan baru masa SD tanya mau mondok mana, mondok Medan, tapi belum tahu arahnya di mana. Masa itu dibawa keliling ke Berandan, juga belum. Gantinya, alhamdulillah mondok di sini masih di depan sebelum saya santri ke 26 di bawah Syarif. Alhamdulillah sampai tahun 2010 bulan 10 kita sudah dapat 20 juz. Kesan selama di sini masa belajar Iqra. Kalau saya tak silap, Iqra saya dulu 7 bulan. Sudah selesai Iqra. Yang paling lama belajar ja. Menghilangkan j dari huruf j. Alhamdulillah setelah keluar dari sini, terus program-program harian di 5 Sabah, Sabki, Manzil dan Juz itu kita terapkan. Bahkan kemarin ya seperti Ustaz bilang, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebaikan. Kemarin alhamdulillah punya kawan sama mondok di Pekanbaru, dia buka pesantren di Palu Kuantan. Banyak santri pindahan, punya hafalan 15-20 juz dan lancar nggak bisa dibaca. Kemarin muzakarah, alhamdulillah lepas 2 bulan santrinya udah bisa semak 5 juz, 10 juz. Alhamdulillah sangat bagus, dan program ini belum pernah didapat di pesantren manapun. Misalnya saya belajar lantas belajar sanad pun alhamdulillah setiap 1,5 juz setiap hari saya diluluskan gitu. Jadi nggak banyak ngoles perihal tajwid ketika ada orang sanad. Targetnya 1 tahun, alhamdulillah dalam masa 4 bulan setelah itu belajar alim di Kerincing. Kemari berkhidmat Quran. Pesan buat kita semua, apapun pengorbanan yang dulu kita pernah buat, insya Allah setelahnya kita bakal rasakan. Kalau makin besar pengorbanan kita, insya Allah hasilnya semakin besar. Jadi kalau pengorbanan sedikit, ngajinya main-main ya kan, maka hasilnya pun akan sedikit. Dan apa kejahilan yang dulu pernah kita buat, satu masa
bakal kita alami, ya kan, kayak Frozen. Tapi ya begitulah memang kehidupan kan. Saya pribadi terima kasih banyak sama Ustaz mengajarkan dari Iqra dan nggak tahu apa-apa. Alhamdulillah baca Quran yang dulu keluarga di Cemoro. Alhamdulillah baca Quran ditinggikan, dimuliakan bersama-sama. Waalaikumsalam. Berapa orang kan? Empat. Yang online 6. Satu lagi lah. Biar ganjil. Sama. Saya baca lagi. Ibnu Rashid. Tahun aja. Aman. Anan. Saiman. Jadi tengok online nih kok ada yang maju. Hilman lah itu. Banyak yang banyak permintaan, Man. Bin Salman. Saya bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Muhammad Hilman. Udah tahu. Dulu awal kali masuk di sini seminggu sebelum Ramadan. Awalnya waktu masuk pesantren lihat-lihat di pesantren sana sini, kemudian waktu lihat pesantren di sini kebetulan ada yang kenal sama Usman, sama-sama dari Jabar. Nah sini aja lah ada kawan. Sehingga jadi mereka. Sebelum masuk jumpa sama Ustaz Abdi, dia ngomong di sini seperti ini, banyak khidmatnya seperti Indonesia. Awal dengarnya Berat juga. Semuanya memang iya. Semuanya memang iya. jadi di support ayah juga kan enggak gitu aja lah. Waktu awal di sini kan Ramadan, kemudian libur sampai pulang ke rumah. Adalah beberapa teman nanya nyantri di mana. Kebetulan di situ juga ada yang pernah nyantri di sini. Anaknya Abdul Rahman. Dia cerita nakut-nakutin aku. Nggak usah di situ. Nanti nggak bisa baca di bangku. Dia cerita lagi ngumpul lah banyak kawan yang enggak kayak gitu, mana ada kayak gitu. Ya kasih gitu. Ya saya kesan pertama kali nyantri, ya memang betul yang Ustaz bilang, betul memang banyak khidmatnya. Waktu bulan puasa itu saya ingat bulan puasa saya masih baru itu setelah sholat asar ya, sholat asar di musola kita pulang jalan baris-baris udah banyak pasir. Nah ini kita pindahin ini pasir, posisi lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan disuruh khidmat berapa ya? Tapi alhamdulillah yang sebelum saya tadi bilang makin banyak pengorbanan untuk untuk belajar, alhamdulillah makin banyak hasilnya. Nah, banyaklah hasilnya. Saya belajar dulu mungkin nggak terhitung berapa banyak rotan kan. Patah. Ya rotan
tetap ada diingat. Tapi alhamdulillah kayaknya yang waktu ketika salah baca makin kuat rotannya itu makin ingat. Di sini nih salahnya, jangan sampai salah lagi. Ya, saya alhamdulillah selesai setoran, kemudian program mengulang hafalan juga 10 juz juga. Situ nggak lanjut langsung. Sampai adalah beberapa teman yang bilang, oh lama juga ya di situ. Bro, di sini. Tapi dulu ingat kata Ustadz pernah bilang, saya dulu ingat, Ustadz pernah bilang ini, teman-teman yang selesai di luar, coba tanya aja hafalannya, kuat apa enggak. Beberapa teman yang saya jumpa ngakunya udah selesai di sana, udah selesai di sini, langsung kita tanya aja, berani baca nggak? Enggak. Ada beberapa teman yang ngakunya udah selesai di sana, di sini mungkin masih 10, masih 15, di sana katanya pindah udah selesai, bro nggak ada salah, bro terbaik di sana. Kita tanya, bisa baca nggak? Nggak bisa. Jadi yang bisa baca berapa? 15 yang mana? 15 yang dulunya dari programnya memang lama ya kan? Lama. Banyak orang nggak tahan. Habis jus, ulang, ada yang berhenti habis jus sampai 2 bulan, 3 bulan, ada yang setahun nggak nambah hafalan. Bertahun-tahun masih mungkin segitu aja. Tapi saya yakin kayaknya walaupun di sini mungkin selama 3 tahun mungkin dapatnya 5 juz atau 10 juz, tapi kayaknya bisa dibaca ya. Jadi matang. Alhamdulillah berkat tangan dingin Ustaz Abdi. Dan saya ada beberapa kali diajak ikut musabaqah. Ya istilahnya kalau jumpa sama orang diajak adu lancar-lancaran jadilah. Jadilah kayak ada sombong-sombongnya. Gak bisa hilang gitu. Saya ada beberapa Tahan betul nikmat ya. Cerita kesan. Kan tadi nggak mau ngomong kayak gitu. cocok penutup. Ya pesan-pesan untuk kawan, apa ya bahasanya, jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Allah. Kita udah banyak, Ustaz Isan tadi bilang, dari nggak tahu apa-apa sampai paham Al-Quran, sampai benar bacanya. Ya jangan lupa dari mana kita dapat itu kan. Jangan udah ngajar di sana, udah ngajar di sini, jauh-jauh, banyak belum kita di pondok ini. Ya pesannya kayak Ustaz tadi bilang, ya luangkan waktu sama-sama bantu. Mungkin di sini ada yang kurang, yang sama-sama. Insyaallah. Sama di taskinnya. Nambah taskin. Jadi masalah fitnah itu sebenarnya penting. Santri kita latih fitnah. Kalau kita punya anak pun harus punya fitnah. Kita pun harus jadi orang yang fitnah. Fitnah itu membantu. Seperti saya katakan tadi, Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Seperti itu. Saya nggak bisa khidmat apa, saya bisa khidmat nyapu. Kenapa santri disuruh nyapu? Dulu siapa lagi? Cepat angkat batu bata malam-malam. Malam-malam. Hujan lagi. Isi apa dari Brimob, isi truk. Insyaallah. Jadi itu semua sekarang ya macam
Batu itu sudah jadi dinding. Dinding itu tempat santri berlindung belajar baca Quran. Itu mengalir terus kepada kita. Dan ketika kita membantu, memudahkan, nanti Allah akan mudahkan bagi kita. Allah akan membantu seorang, orang membantu saudaranya. Jadi itu juga. Makanya saya bilang tadi, datang aja kemari. Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu. Maksud saya itu bukan kalian. Maksud saya itu dengan membantu siapa saja, saya dapat bantuan Allah Ta'ala. Maka kita pun gitu. Kepada pesantren ini pun seharusnya jangan nunggu ditanya dulu, bisa bantu datang supaya apa? Supaya kalian dapat bantuan Allah. Jadi ketika ada orang datang memohon bantuan kita, sebenarnya Allah hantar, karena Allah memberi bantuannya untuk kita. Allah hantar orang itu. Nah, jadi masalah itulah maka harus dilatih dari awal tuh santri-santri yang dilatih khidmat. Karena dengan khidmat dia terbantu. Yakinlah kalian, hafalan kalian yang masih ada ini dan pengamalan Quran pada diri kalian, terjaganya kalian dari segala macam keburukan itu mungkin adalah bagian dari khidmat kalian yang dulu dongkol, dulu marah, dulu, tapi tetap kalian jalankan. Tetap kalian jalankan. Mungkin dari situlah dapat keberkahan yang mungkin sekarang bisnis mudah, yang segala macam kemudahan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang itu adalah barokah dari kita semua. Jadi itu dari pertemuan ini saya terima kasih. Ingin saya sebenarnya ingin dengar semua, tapi nanti kalian pulang nggak makan-makan kan? Benar makan. Benar ya Allah. Iya benar. Nah, malu gaji. Jadi mungkin pertemuan seperti ini saya harapkan bisa kita koordinir untuk di masa-masa yang akan datang. Saya nggak bilang setahun sekali atau 6 bulan sekali itu berapa. Mungkin bisa kita koordinasikan, bisa menjadi rutin untuk kita. Karena manfaatnya apa? Manfaatnya karena kita di luar ini masing-masing dengan ujiannya, masing-masing dengan urusannya. Ketika kita kumpul bersama ahli Al-Quran, ada yang ngajar, ada yang jadi ustaz, ada yang macam-macam lah. Dengan kumpul begini, itulah dia perlukan istimak. Istimak itu supaya orang soleh jumpa dengan orang lebih soleh. Dia istimak malam markas, supaya orang yang baru pulang, orang yang mau berangkat itu akan menaikkan semangat. Jadi kita di sini berhimpun di pondok ini, saya memandang itu perlu. Nah, coba kita koordinir saja, kita musyawarahkan nanti atau kapan ini bisa jadi hal rutin yang bisa kita jalankan di sini. Sebenarnya target saya dulu kalau bisa itu waktu milad. Sebenarnya acara-acara milad yang kita buat dulu itu bukan untuk mengundang masyarakat. Milad itu dulu tujuan saya di sini itu untuk mengundang kembali santri-santri yang sudah di luar, untuk kembali mendapatkan semangat Quran. Mungkin dia dapat 2 juz, dia berhenti. Dengan dia datang kemari, dia kembali sekarang punya anak, dia ingin anaknya jangan mencemnya. Nah, kan itu. Anaknya mesti hafal 30 juz. Jadi kalian-kalian yang sudah hafal 30 juz ini harus punya tekad, anaknya harus lebih baik dari itu, santrinya harus lebih baik dari itu. Kalau punya santrinya harus lebih baik dari itu, punya anaknya harus lebih baik dari itu, harus gitu. Ini tanda kita punya keberhasilan dalam menjaga semangat itulah. Maka saya buat acara milad. Cuma beberapa belakangan ini acara milad sering terkendala. Kemarin lagi tahun lalu saya keluar setahun, waktu dulu lagi libur dan bagaimana macam lah. Jadi saya mohon mungkin dari pertemuan ini ya kapan kalian bisa mengkoordinir ini. Kalau perlu bentuk saja pengurus atau panitia, pengurus ikatan alumni atau apa namanya. Manfaatnya bukan untuk apa? Untuk sama-sama kita menjaga. Manfaat itu kita menjaga. Semua yang sudah di luar yang pernah belajar di sini, saya harapkan, saya idam-idamkan, saya doakan, kan supaya semua bermanfaat. Amin. Bermanfaat semua. Apakah dia bergerak di mengajar, apakah bergerak di dakwah, atau bergerak di bisnis atau apa. Penting semua harus ada manfaatnya untuk Quran dan sedia insyaallah.